Seperti yang nong daga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar,
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga berkat nikmat dan rahmatnya lah kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka akan melaksanakan salat Jumat. Kemudian marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah yang dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan dengan iman dan takwa jugalah yang dapat menghindarkan diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kaum muslimin dan Jumat rahimakumullah, agar terarah khutbah Jumat kita pada kali ini, kita beri judul ketika beramal tanpa didasari ilmu pengetahuan. Kita sebagai seorang muslim senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, yaitu agar kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Hidayahilah kami ya Allah, pedomanilah hidup kami ya Allah kepada siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim pernah ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma huwa siratal mustaqim? Siratal mustaqim wa huwa al-Quran. Siratal mustaqim dia adalah Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi manusia, bagi kehidupan manusia, yang menunjuki jalan hidup kita benar atau tidaknya. Dengan Al-Quranlah kita bisa menjadikan pedoman yang dapat membimbing hidup kita kepada jalan yang lurus. Karena Al-Quran itu, kata Nabi SAW, Al-Quran huwa nurul mubin. Al-Quran itu adalah nur, cahaya.
cahaya yang terang benderang yang menerangi kehidupan manusia. Wa dzikrul hakim, dan dia juga ada pelajaran yang bijaksana. Wa siratal mustaqim, dan dia juga adalah jalan yang lurus. Maka ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dan berarti kita memohon kepada Allah, minta pedomani sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam melakukan amal ibadah, banyak dan sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, tetapi tanpa didasari pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka percuma amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita mengetahui pedoman dan petunjuk Allah? Tidak lain haruslah belajar, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. Karena kita tidak bisa mencukupkan hanya sekedar beramal dan beribadah saja tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Karena kita khawatir kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi dalam melakukan amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia dalam perbuatan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka melakukan amal tersebut dalam kehidupan di dunia ini karena amalan-amalan mereka itu batil, bukan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah, bukan jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak jalan yang tidak diridhai oleh Allah dan jalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna wa hum annahum yuhsinuna sun'a. Artinya adalah mereka mengira bahwa dirinya berpegang pada sesuatu dan bahwa amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira amalan yang mereka lakukan itu adalah amalan yang sudah baik. Amalan yang mereka lakukan selama ini mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi ternyata kaum muslimin, amalan yang mereka lakukan itulah batil karena tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, banyak orang yang menyangka bahwa dengan banyaknya amal dan melakukan amal ibadah itu sudah mendapatkan jaminan untuk hari akhiratnya. Sekurang-kurangnya merupakan tanda kebenaran dan merupakan bukti kesalehan dia. Begitulah yang sering kita dengar, dan itulah merupakan fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin di zaman sekarang ini. Yang mereka banyak melakukan amal salih, melakukan ibadah, tapi mereka tidak memperdulikan amal dan ibadah yang mereka lakukan itu apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak. Mereka tidak mau tahu kaum muslimin. Yang penting mereka melakukan sebuah amalan. Kalau kita mencoba untuk mengingat surah yang telah kita dengar, maka semua sangkaan-sangkaan, semua dugaan-dugaan yang selama ini mungkin bisa kita rubah untuk hari-hari berikutnya. Bayangkan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
seorang yang mempunyai amal sebanyak pepasiran di pantai, akan tetapi setelah ditimpang nanti, dia bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini terjadi pada hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia semasa hidup di dunia. Apakah amalan itu amalan baik? Apakah amalan itu amalan buruk? Dan pada hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18, Allah mengatakan mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karaman istaddat fihi rih. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar kepada Rabbnya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup oleh angin. Bukan saja amalannya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dialah dengan amalan yang telah dia lakukan tersebut bisa menyebabkan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Kadang kaum muslimin kita berpikir, apa mungkin dengan amal yang kita lakukan bisa mencampakkan kita ke dalam api neraka? Iya, apabila amalan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hendaklah kita memperhatikan setiap amal ibadah yang kita lakukan, atau hendaklah kita menanyakan kepada orang-orang yang lebih tahu. Kita tanyakan, apakah amalan saya ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Karena saya khawatir, saya takut amalan yang saya lakukan ini nanti adalah amalan yang sia-sia, amalan yang batil, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tanamkanlah rasa khawatir itu pada diri kita, agar kita terus semangat dalam melakukan amal ibadah yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah datangkah kepada kalian suatu berita tentang hari pembalasan? Banyak ketika itu muka-muka mereka tunduk terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi berkepayahan, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka hamiyah. Dari ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan khasyi'ah, khusyuk di sini adalah terhina. Menurut seorang ulama bernama Qatadah, juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa wajah-wajah mereka nanti tunduk, terhina, itu karena amalan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia tidak ada manfaatnya untuk diri mereka. Tidak ada gunanya sedikit pun bagi mereka amalan yang sudah banyak mereka lakukan semasa hidup di dunia. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras lagi berkepayahan, yakni mereka telah banyak melakukan kerja keras yang membayahkan diri mereka. Mereka melakukan amalan ini, mereka melakukan amalan ini,
tetapi amalan yang mereka lakukan tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada akhirnya amalan yang mereka lakukan tersebut di hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang amat panas. Tasla naran hamiyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas, yaitu dalam api neraka hamiyah, yang panasnya tak terkira dan titik didihnya melebihi kadar bagaimana panasnya api-api yang ada di dunia ini, sampai tingkatan yang sangat tinggi yang tak terbatas berapa panasnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam masalah ini ada 3 syarat agar kita terhindar dari amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama mengatakan yang pertama, bagaimana amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah? Pertama adalah iman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-107? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal salih, bagi mereka jannah itu surga firdaus, dan itulah yang menjadi tempat tinggal mereka. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal salih dan beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, wa huwal haqqu min rabbihim, itulah yang hak dari Rabb mereka. Orang yang mau beriman dan beramal salih dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayiatihim, Allah akan hapuskan kejahatan dan kejahatan mereka. Allah bebaskan mereka dari api neraka. Wa aslaha balahum, dan Allah perbaiki keadaan mereka. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan wa aslaha balahum ay aslaha dinahum. Orang yang mau mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi mereka dan melakukan semua bentuk amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aslaha dinahum, Allah perbaiki agama mereka. Agamanya diperbaiki oleh Allah. Wa dunyahum, dan dunia mereka juga diperbaiki oleh Allah. Wa qulubahum, dan hati mereka juga diperbaiki oleh Allah. Wa a'malahum, dan juga amalan-amalan mereka diperbaiki oleh Allah. Wa aslaha thawabahum bitanmiyatihi wa tazkiyah, dan juga Allah perbaiki pahala mereka sehingga pahala itu menumbuhkan amalan-amal berikutnya dan sucikan diri mereka. Wa aslaha jami'a ahwalahum, dan memperbaiki semua keadaan mereka. Wassababu bidzalik annahum ittabi'ul haqq, sebab inilah mereka mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Mengikhlaskan semua bentuk amal ibadah kita hanya kepada Allah, bukan hanya karena siapa-siapa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 115 Allah mengatakan, ayat 110 Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh.
Amalan solih ini solih menurut Allah, bukan solih menurut manusia. Solih maknanya baik, baik menurut Allah dan Rasulnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mensyarikatkan dengan satu apapun dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut syirik asghar, yaitu melakukan ibadah hanya karena riya. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang bahwasanya dia adalah ahli ibadah. Bukan dia peruntukkan hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah muwafiqah bima jaa bihi Rasul, yaitu mengikuti dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah mengatakan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'un, ikuti aku, kata Nabi. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, dengan 3 syarat amal ibadah ini, maka ini jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dengan syarat ini tidak ada, maka sebaik apapun amal yang kita lakukan, contoh salat, kita melaksanakan ibadah salat sempurna rukunnya, sempurna syarat sah salatnya, secara hukum fikih salat kita sah. Tapi apakah salat itu sudah diterima oleh Allah? Ini kita kembali kepada syarat sah ibadah yang telah kita laksanakan. Apakah kita melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah? Apakah karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi? Kalau cuma hanya ikhlas yang kita andalkan tapi tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kurang syarat ibadah tersebut. Atau kita melaksanakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetapi tidak ikhlas dalam melakukannya, juga tidak diterima oleh Allah. Haruslah 2 atau 3 syarat kita melaksanakan ibadah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita lebih semangat untuk belajar, semangat dalam menuntut ilmu, agar semua bentuk amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita jangan pernah merasa, oh saya kan sudah tua, tidak masanya lagi saya harus belajar. Tidak, kaum muslimin. Sampai kita nanti akan ke liang lahat, kita juga diajari kaum muslimin, jadi ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya batasan menuntut ilmu itu bukan masa tua, tapi sampai kita nanti mati, sampai kita berakhir di dunia ini. Jangan kita pernah menganggap, saya sudah tua untuk apa lagi, cukup saya rajin-rajin beramal saja. Tidak, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat kalau di Sungai Ringging, khusus di Sungai Ringging ini sudah banyak pengajian-pengajian. Apakah itu di Masjid Raya, apakah di masjid ini, berarti ada kesempatan waktu bagi kita untuk mendatangi majlis tersebut dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, agar ketika kita melakukan amal soleh tidak tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى والعصر demi masa demi waktu masa dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat-sangat berharga. Dari waktu-waktu yang diberikan oleh Allah, mari kita pergunakan untuk belajar, menuntut ilmu, serta melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar dalam keadaan merugi, benar-benar dalam keadaan celaka. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang sudah beriman. Wa amilus salihati, dan mereka yang beramal salih, dan mereka yang watawasau bil haq, yang saling nasihat menasihati, mau memberikan nasihat dan mau diberikan nasihat bil haq, dengan yang hak. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه رسول الله اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.